Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Tadi yang pertama berita yang namanya anak hamil SMP sudah sekian banyak. Iya. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti agama. Kalau orang yang ngerti agama jangan sampai hamil. Dicorek aja tidak mau. Ya. Karena mereka tidak ngerti agama, boleh jadi orang tua nggak ngerti agama, mereka tidak diarahkan dalam agama sehingga mereka melakukan pergaulan bebas. Standarnya beda. Betul, karena tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ibu-ibu semangat banget. Banyak amat yang pada baju hijau merah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini saya bisa berhadapan dengan ibu-ibu yang cantik-cantik, yang segar-segar dalam acara Siraman Kolbu bersama dengan Mama Dede. Oke. Ipan, eta budak mana? Ipan, ibu ada yang lihat Ipan nggak bu? Ipan, Ipan, kamana eta budak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama udah mulai acaranya. Eta naon tuh meni enteng. Ipan dulu. Makanya mau oleh enteng dulu empatan dulu. Anak hayam. Sini udah mulai acaranya. Mulai mana? Ini bawa kue kapas buat mama. Oh biar Iya. kegigit. Iya. Karena udah nenek-nenek bu 73 tahun. Anak saya bawain kuenya kapas. Saya tuh baru pulang mudik. Kirain belum mulai. Ya udah cepet-cepet sini. Udah mulai, udah opening. Udah. Assalamualaikum ibu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Amin. Maaf ini. Naon ieu? Lihat koper saya macan. Gaya. Ini oleh-oleh nih cemilan tadi sisa di bis. Nah buat mama. Kalau cemilan buat 10. Tuh. Alhamdulillah. Buat mama. Doyan mama ginian. Walaupun Iya. gigi mana roheng. Mama Dede tuh kalau makan kacang mete gini ya, Diemut. emut, leprahin lagi. Emut, leprahin lagi. Besoknya dibumbuin lagi, emut lagi. Ipan dulu sebelin. Maaf ya terlambat dikit ya. Oh sekali-kali asal ulah sering-sering ya. Iya, Ma. Sok. Oke. Ini coba hampang apa berat? Hampang. Oh. Saya simpan sini aja dulu ya, Ma ya. Sok. Ini abis Idul Fitri macet di mana-mana, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Sampai ibu-ibu juga sudah sampai di sini. Coba kita absen boleh mah? Sok. Yang sudah hadir di studio MNC TV nih, Majlis Salim Al-Mardiah Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majlis Salim Muslimat NU Serang. Dan juga Majlis Salim Al-Jauhariyah Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Tepuk tangan dulu. Yang paling jauh ini dong. Al-Jauhariyah. Jauh banget. Jakarta Timur. Al-Jauhariyah. Mah tapi ya saya di kampung. Ya Allah, ternyata berbeda sekali dengan zaman dan suasana di kampung-kampung zaman dulu. Di antara naon? Nih, ada beberapa artikel yang akan kita buka nih buat pemirsa MNC TV. Yang pertama adalah ratusan pelajar SMP dan SMA hamil di luar nikah. Ramai-ramai ajukan dispensasi nikah. Tabarakallah. Kemudian selanjutnya
Mengejutkan, puluhan siswi SMP di Bengkulu lukai diri dengan silet demi tren sosmed. Selanjutnya, viral, pelajar dianiaya oleh sekelompok remaja di Pasuruan. Diduga korban tidak mau kumpul dan membalas pesan di grup WA. Gitu doang. Sesuatu yang tidak berguna sebetulnya ya. Masalah kecil ya Pak? Iya. Kok bisa begitu ya Pak? Tuh, ini yang tadi ratusan pelajar yang itu hamil luar nikah tuh di Ponorogo. Itu yang lukai diri kenapa? Ya itu ya pengen abis itu dipoto. Aku melakukan ini juga. Kamu berani nggak melakukan ini? Gitu mah. Silet-siletan. Terus yang itu tuh ada digebukin gara-gara nggak balas WA gitu. Melihat berita-berita sekarang tuh aduh miris sekali ya Maya. Aneh kan? Tadi yang pertama berita yang namanya anak hamil SMP sudah sekian banyak. Iya. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti agama. Kalau orang yang ngerti agama jangan sampai hamil. Dicorek aja tidak mau. Ya. Karena mereka tidak ngerti agama. Boleh jadi orang tua nggak ngerti agama. Mereka tidak diarahkan dalam agama sehingga mereka melakukan pergaulan bebas. Standarnya beda. Betul. Karena tidak ngerti agama. Tidak ada dasar agama. Agama itu kan rempan. Maaf banget. Banyak juga anak SMP pakai jilbab. Tapi gitu juga gimana? Betul. Jilbab sekarang tren. Mode bukan dari hati. Atau cuma sebatas kewajiban di sekolah. Boleh jadi. Ada banyak faktor. Kenapa dia pakai jilbab tapi melakukan itu dia tidak mengerti agama sama sekali tapi dia mengenakan pakaian jilbab. Oke. Terus tadi yang tren tadi tuh menyakiti diri sendiri. Saling tantang, ayo berani gak gini gitu-gitu. Ini aneh. Islam itu memerintahkan kepada kita agar kalau terluka segera diobatin. Bukan justru yang sehat walafiat dilukai. Ini salah. Ini adalah kebodohan. Kenapa? Karena dia tidak ngerti tentang agama. Allah perintahkan agar kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga tubuh kita agar kita bisa beribadah dengan baik. Karena mereka tidak mengerti agama, dasarnya kembali kepada agama. Iya. Terus saling menyakiti satu dan yang lain gara-gara gak mau ngumpul apa-apa, hajar. Aneh kan? Harusnya kita berpikir, tiap manusia tidak sama. Walaupun dia teman, walaupun dia keluarga, walaupun dia tetangga. Kan tidak mungkin bareng-bareng terus. Iya. Kita punya hak memilih. Ngumpul sama dia atau tinggal di rumah. Nah ini mereka artinya memaksakan kehendak. Dalam Islam dikatakan la ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam agama kita. Iya. Kembali semuanya tuh harus agama menjadi dasar ya Maya. Betul. Kalau agama jadi dasar aman, jauh dari agama sekarang. Iya. Memang mereka tantangannya mencontoh kelakuan orang non muslim. Iya. Kenapa emang Mama? Begini. Rasul mengatakan nanti akan datang suatu zaman di mana kalian melakukan perbuatan yang dalam agama kita dan kalian merasa itu adalah nyaman. Termasuk kayak perempuan-perempuan mengenakan pakaian. Tapi seperti orang telanjang. Termasuk yang namanya orang berbuat zina berarti tidak bersalah. Kenapa? Dasar agama jauh panggang dari api dengan mereka. Ya Allah. Mudah-mudahan berita tadi menjadi pelajaran untuk kita semuanya dan kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita, kerabat kita dihindarkan dari hal demikian ya Bu ya. Amin. Amin. Membeli santan di warung Pak Arkan. Ternyata dapat gratis ikan. Pergaulan remaja semakin mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Kok mengerikan tapi cakep. Judul kita naon jadi nak? Kenapa Bu? Judul kita naon? Judulnya adalah Miris, Pergaulan Remaja Masa Kini. Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tubbaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful ma'ud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Miris perlakuan remaja masa kini. Kalau dulu yang namanya anak-anak remaja ketemu orang tua, maaf, permisi, tahu etika, tahu tata krama.
Yang namanya anak remaja, apalagi di bulan Ramadan kayak kemarin, tabarakallah, baju koko, pakai sarung, pada ke masjid. Sekarang rambutnya, hidungnya dipakein giwang, lidahnya dipakein giwang, bener nggak Bu? Saat ini perlakuan remaja, tidak semua sih, kebanyakan ngeri. Sampai-sampai kita orang tua mikir, kok kayaknya kayak orang yang tidak waras 100%. Anda bayangkan, pakaian disobek-sobek. Anda bayangkan, saat ini yang namanya tawuran melanda di mana-mana. Saat ini yang namanya anak-anak SMP pacaran. Bahkan kalau mereka tidak punya pacar, kadang-kadang orang tuanya nggak ngerti. Kayak ketinggalan zaman. Seolah-olah pacaran itu tren. Seolah-olah pacaran itu wajib. Seolah-olah pacaran itu tidak berbuat dosa. Tabarakallah. Pergaulan bebas di mana-mana. Maling. Yang namanya sekarang begal. Wah, beraninya kayak apa. Mereka berbuat dosa, berbuat maksiat terang-terangan. Nggak pakai ditutupin. Bahkan kadang bangga mereka melakukan dosa. Mereka bangga bisa melakukan perbuatan maksiat. Merinding saya. Mau jadi apa mereka di masa depan? Bagaimana kondisi negara kita nanti? Mereka kader-kader bangsa. Mereka kader-kader umat kita. Punten. Kenapa ini terjadi? Jangan satu dengan yang lain saling menyalahkan. Ini kewajiban antara kita orang tua yang ada di masyarakat. Dengan pimpinan-pimpinan dari ujung atas sampai ujung bawah. Wajib bersinergi, bekerja sama, meluruskan kelakuan-kelakuan remaja mereka. Akhlak tidak terpuji, tidak tahu etika, tabarakallah. Kalau kita diamin, hancur negara kita. Hancur. Kenapa terjadi? Punten, boleh jadi yang pertama. Yang jadi orang tua tidak mengerti agama. Anaknya tidak diarahkan dengan agama yang benar. Karena nggak ngerti agama, yang namanya anak nggak sholat. Bapaknya juga nggak sholat kok. Anaknya nggak sholat, emaknya juga nggak sholat kok. Anaknya nggak pernah megang Quran, pernah di rumah punya. Karena bapak emaknya juga ngaku Islam doang. Tidak pernah menyentuh Quran. Ini kenyataan. Bapaknya nggak pernah ke masjid, emaknya nggak pernah ikut taklim. Ini yang terjadi. Kalau kita orang tua mengerti agama, pasti sebodoh-bodohnya orang yang ngerti agama akan mengajarkan anak-anaknya perbuatan baik sesuai aturan agama yang benar. Makanya harus dimulai dengan diri kita sebagai orang tua. Jangan menyalahkan orang lain. Bukti, ada orang tua yang bangga anaknya pinter nari. Orang tua bangga anaknya pinter balet, pinter silat, pinter nyanyi. Dengan pakaian yang minim anak perempuan. Tapi mereka tidak punya rasa malu kalau anaknya telanjang. Anaknya nggak sholat. Anaknya nggak bisa baca Quran. Emang gue pikirin kata mereka. Makanya saya melihat yang pertama. Karena kondisi orang tua mereka yang tidak mengerti agama. Dua. Kenapa ini bisa terjadi zaman sekarang? Boleh jadi makanan yang kita orang tua berikan kepada anak-anak kita. Banyak makanan yang haram atau yang subhat. Allah berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-Baqarah 168. Hei manusia yang dihimbau oleh Allah, makan semua yang di muka bumi, semua makan. Syaratnya halalan thayyiba. Halalan thayyiba cara hukum, halalan thayyiba cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Masya Allah. Kalau orang tuanya sudah jadi koruptor, kalau orang tuanya tukang tipu, tukang palak, tukang ngambil hak orang lain, bagaimana kelakuan akan baik? Darah daging yang melekat, yang tumbuh dari makanan yang haram, menyebabkan yang dilihat haram, yang didengar haram, yang diraba haram, yang dicium, yang diucapkan, yang dilakukan kaki pun semuanya haram. Akibat makanan, minuman, pakaian yang haram. Menentukan. Bahkan Rasul pun mengatakan,
makanan yang haram, minuman, pakaian yang haram, dimakan oleh seseorang, daging darah yang tumbuh dari makanan haram menyebabkan satu, doa tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. 2, daging darah yang haram yang tumbuh dari makanan yang haram, mereka adalah santapan api neraka yang meluap-luap. Bagaimana doa kita dikabul, minta anak solehah. Oh, ngasih makanan juga seperti itu. Coba. Apalagi boleh jadi didikan orang tua yang salah. Tidak diberikan kasih sayang. Orang tuanya misalnya emaknya bapaknya tukang berantem. Anak tiap saat melihat orang tuanya berantem ikut berantem. Bapaknya emaknya dikit salah nggak salah ditonjok. Itu anak ikut-ikutan nonjok. Ngomongnya kasar. Apalagi lingkungan. Lingkungan sangat menentukan buat anak-anak kita. Rasul mengatakan kalau Anda berteman dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak beli minyak wangi, minimal mencium wangi. Anda bersahabat dengan tukang gelas, walaupun tidak ngebantuin gelas, minimal Anda mencium bau asap. Hati-hati. Diri kalian dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa kalian bersahabat. Diri kalian dinilai oleh orang lain tergantung agama daripada sahabatmu. Pergaulan menentukan. Ngeri sekarang. Bahkan yang tadi itu Ipan bilang. Ya. Ada anak-anak yang saling melukai. Lu berani nggak masuk komunitas yang tidak masuk di akal sehat? Ya. Orang luka aja harus diobati. Dia melukai sendiri dengan silat. Nantangnya berani nggak? Ya. Kan aneh kan? Bahkan ada yang itu mah. Kalau mau masuk anggota kita, maaf ya, harus berani membunuh. Nah, gila banget gitu kan? mah. Nah, Masya Allah, ngedengernya aja udah ngeri. Itu lebih jahat daripada binatang. Binatang buas sekalipun mengangkat kuku dari anak. Ini tabarakallah. Ya. Ngeri mendengarnya sekarang. Jangan saling menyalahkan. Yuk, kewajiban kita semua. Bangkit semua. Bahwa kita melotot. Lihat ini nyata depan mata kita. Ya. Mau jadi apa negara kita? Aduh. Mau dibawa kemana diri kita? Mana tanggung jawab kita depan Allah Subhanahu wa ta'ala? Semua tanggung jawab kita. Jangan saling menyalahkan. Ini kewajiban sinergi kita. Makanya kalau berdoa jangan egois. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua sakinah, mawadah, warahmah. Belum. Lingkungan kami, masyarakat kami, pemimpin dari ujung atas sampai ujung bawah. Itu yang kita minta yang terbaik. Ya. Agar kita mendapatkan anak yang soleh, yang solehah. Sesuai dengan harapan kita. Perintah dari Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Kalau ini kita lakukan. Insya Allah sedikit demi sedikit akan ada perubahan. Niat yang kuat. Sikap yang benar-benar melakukannya. Allah pasti meridhoinya. Man jadda wajada.